Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai anemia sel sabit, khususnya pada perubahan struktur hemoglobinnya dan akibatnya terhadap fungsi. Adapun susunan anggota kelompoknya dapat dilihat pada slide berikut. Anemia sel sabit merupakan bentuk utama sickle cell disease yang terjadi akibat pewarisan homozigot hemoglobin S atau HBSS, yaitu kondisi ketika kedua alel gen beta globin membawa mutasi yang sama. Mutasi titik pada gen beta globin menyebabkan terbentuknya hemoglobin S yang memiliki sifat abnormal. Hemoglobin S ini mudah mengalami polimerisasi ketika berada dalam kondisi deoksigenasi, sehingga memicu perubahan bentuk dan sifat sel darah merah. Akibat proses tersebut, sel darah merah menjadi kaku, berbentuk sabit, mudah rusak, dan mengalami hemolisis kronis yang menyebabkan penurunan kadar hemoglobin dalam darah dan menimbulkan anemia. Selanjutnya, biomolekul utama yang terlibat terhadap perubahan struktur hemoglobin pada anemia sickle cell. Yang pertama ada asam nukleat. Sickle cell disease berasal dari mutasi titik pada gen beta globin atau HBB yang mengubah satu pasangan basa dari GAG menjadi GTG pada tingkat DNA. Perubahan satu nukleotida berupa substitusi basa adenin menjadi timin pada kodon ke-6 gen beta globin akan menyebabkan informasi genetik yang dikodekan DNA menjadi berbeda dan menghasilkan protein yang abnormal. Yang kedua ada protein. Mutasi gen beta globin akan menyebabkan substitusi asam amino glutamat menjadi valin pada posisi ke-6 rantai beta globin. Substitusi ini menghasilkan hemoglobin abnormal yang dikenal sebagai hemoglobin S atau HBS dan mengubah sifat fisikokimia molekul hemoglobin. Perubahan satu asam amino ini akan mengubah sifat fisikokimia molekul hemoglobin dengan munculnya daerah hidrofobik abnormal pada permukaan protein. Struktur biomolekul anemia sel sabit secara sederhana. Unit penyusun anemia sel sabit adalah asam amino yang membentuk hemoglobin seperti yang dinyatakan Mandel tahun 2020 bahwa hemoglobin sel sabit terjadi karena adanya mutasi titik pada gen beta globin menghasilkan substitusi asam glutamat menjadi valin. Anemia sel sabit disebabkan oleh interaksi hidrofobik non-kovalen antar molekul hemoglobin S akibat pergantian asam glutamat hidrofilik bermuatan negatif dengan residu valin hidrofobik. Pada kondisi terdeoksigenasi, residu valin tersebut berinteraksi dengan kantong hidrofobik molekul HBS lain, memicu polimerisasi hemoglobin dan pembentukan serat kaku yang mengubah bentuk eritrosit menjadi sabit. Studi menunjukkan bahwa struktur dasar serat HBS tersusun atas fibril untai ganda. Fibril untai ganda ini kemudian berasosiasi membentuk serat HBS yang lebih besar seperti pada gambar A. Fibril hemoglobin S distabilkan oleh kontak aksial dan lateral antar molekul dengan interaksi hidrofobik utama antara residu beta valin 6 yang bermutasi dan kantung hidrofobik pada molekul HBS lain. Interaksi ini memicu polimerisasi hemoglobin dan selanjutnya diperkuat oleh ikatan hidrogen antara beta treonin 4 dan beta asam aspartit 73 seperti pada gambar B. Darah merah manusia normal berbentuk pipih seperti cakram atau bikonkav. Sedangkan pada anemia sel sabit, sel darah merah mengalami perubahan bentuk menjadi menyerupai sabit atau terkadang berbentuk seperti pisang. Perubahan bentuk ini disebabkan oleh adanya hemoglobin abnormal yaitu hemoglobin S yang merupakan protein pengangkut oksigen dengan struktur tidak normal sehingga menurunkan kapasitas pengikatan oksigen dalam sel darah merah. Sel darah merah berbentuk sabit ini juga mempunyai sifat kaku dan rapuh yang menyebabkan beberapa perubahan, yaitu ia mudah mengalami destruksi prematur oleh limpa serta dapat menyebabkan oklusi pada pembuluh darah mikrovaskular. Oklusi tersebut menghambat aliran darah dan suplai oksigen ke jaringan, yang berujung pada terjadinya iskemia jaringan, nyeri, serta kerusakan multi-organ secara bertahap. Kondisi ini dikenal sebagai episode nyeri akut atau krisis oklusi pembuluh darah.
Selain itu, sel darah merah berbentuk sabit sulit melewati pembuluh darah, terutama pada bagian pembuluh darah yang menyempit atau di daerah percabangan pembuluh darah. Sifat sel sabit yang rapuh menyebabkan sel tersebut mudah pecah saat melewati pembuluh darah, yang pada akhirnya dapat memperburuk kerusakan organ dan dalam kondisi berat dapat menyebabkan kematian. Sickle cell disease atau SCD ditandai dengan berbagai gejala yang dapat bervariasi dalam tingkat keparahan dan manifestasinya antar individu. Gejala-gejala tersebut terutama muncul akibat pembentukan sel darah merah berbentuk sabit yang abnormal dan komplikasi-komplikasi lanjutan. Gejala pertama adalah krisis fase oklusif, yang terjadi ketika sel darah merah berbentuk sabit saling menumpuk dan menyumbat pembuluh darah kecil. Penyumbatan ini membuat jaringan di daerah tersebut kekurangan oksigen atau mengalami iskemia dan menimbulkan rasa nyeri yang muncul di dada, perut, tulang, atau sendi. Serangan nyeri ini seringkali berulang dan bisa memerlukan perawatan di rumah sakit. Yang kedua adalah anemia. Karena sel sabit lebih rapuh, maka banyak sel darah merah yang lebih cepat pecah atau mengalami hemolisis. Akibatnya jumlah hemoglobin turun sehingga timbul anemia yang menyebabkan penderita mudah lelah, pucat, dan sesak napas apabila melakukan aktivitas fisik. Anemia pada SCD bersifat kronis dan dapat mengaruhi energi sehari-hari. Selanjutnya adalah infeksi. Penderita SCD lebih rentan terhadap infeksi karena limpa sering rusak atau tidak berfungsi. Limpa yang rusak membuat tubuh kurang efektif melawan bakteri tertentu sehingga resiko pneumonia, infeksi saluran kencing, dan sepsis meningkat. Oleh karena itu, pencegahan seperti vaksinasi dan penanganan cepat infeksi sangat penting untuk dilakukan. Yang terakhir adalah kerusakan organ jangka panjang. Perulangan penyumbatan pembuluh darah dan anemia kronis dapat menyebabkan kerusakan organ seiring waktu. Organ yang sering terkena antara lain limpa, ginjal, mata, dan tulang. Kerusakan ini menurunkan kualitas hidup dan memerlukan pemantauan serta perawatan jangka panjang. Berikut adalah daftar referensi yang kelompok kami gunakan selama mengerjakan materi ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.